Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanti Anggraini SPD. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Batujaya, Kabupaten Karawang. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Prodi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Siliwangi. Dengan nomor peserta 2015 0683 3736. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Batujaya. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang ekosistem, kita berdoa terlebih dahulu. KM, boleh pimpin doa, silakan. Teman-teman sudah belajar apa pengen membaca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, pada sehat? Alhamdulillah sehat. Udah pada makan? Udah pada sholat? Ayo, siapa yang belum sholat? Udah jam berapa ini? Ya, tadi katanya mau sholat dulu. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita absensi terlebih dahulu ya. Adevia Paramita Mulya, Alia Sucitra, Awan Nurlalita, Bintang Reviansyah. Nggak hadir Bintang? Cindy Trilestari, Devi Ulansari, Dwi Putri Husnaini. Sebelum kita belajar ekosistem, ada 2 syarat dulu sebelum mengikuti pembelajaran ekosistem. Ada animalia, ada tumbuhan. Tumbuhan itu apa sih? Plantae, betul. Tumbuhan itu plantae. Jadi kita harus 2 itu syarat dulu. Ada animalia, ada Kenapa harus animalia dan plantae? Karena di dalam satu ekosistem itu keduanya ada. Ada animalia atau hewan, ada plantae atau tumbuhan. Kira-kira di lingkungan sekitar kita banyak nggak animalia? Banyak. Contohnya? Kucing, ikan, kodok, burung, cicak, betulnya. Plantaenya? Pohon mangga mana? Oh ada, mangganya diambilin kemarin sama siapa? Oh jangan. Putri yang suka ngambilin. Ada lagi pohon apa? Palem. Ada lagi tuh yang pucuknya merah-merah. Ya namanya pucuk merah. Banyak ya tumbuhan di lingkungan kita. Nah, nanti si tumbuhan dan si hewan itu akan berinteraksi menjadi bersama, jadilah satu ekosistem. Gitu. Makanya kenapa syaratnya harus animalia dulu, harus plantae dulu. Oke. Sebelum ke ekosistem. Nah, ada apa di depan?
yang akan kamu pelajari katanya. Ada yang A sebelah sana, yang B sebelah sini. Ya, gambar A itu hewan di mana? Gambar B hewan di laut. Coba gambar A boleh disebutkan ada hewan apa saja di sana? Zebra, gajah, kanguru. Yang mana ada kanguru ya? Citaha. Terus ini ke gajah udah. Nggak usah kenceng-kenceng nyebut gajahnya. Nah, itu yang atas burung. Yang tengah kelihatannya siapa nih? Ini nih. Bukan, masa beruang kecil banget. Ini nih. Namanya Heina. 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 Nah, ini yang barusan kamu sebutkan apa? Hewan. Tumbuhannya ada nggak? Apa aja? Ya, ada pohon, ada rumput. Betul, yang terlihat di gambar ini. Ya, sekarang pindah ke gambar B. Ada siapa saja di gambar B? Gurita. Ada kura-kura. Ada kepiting, bintang laut. Kuda laut. Ikan buntal, binter, betul, kelihatan ya ikan buntal. Ada yang mana nih ikan buntal? Ini apa? Ubur-ubur. Ini gurita. Ini kepiting. Hebat ya, nggak usah nyamperin ya, nunjuknya ya, kelihatan di sini. Kelihatan bayangannya. Tumbuhannya ada apa? Rumput laut. Betul sekali, pinter ya. Iya. Untuk ngebedain antara hewan dan tumbuhan sudah bisa, sudah pintar. Sekarang yang kedua, kita bedakan antara abiotik dan biotik. Masih ingat apa itu biotik? Makhluk. Betul. Abiotik, makhluk tidak hidup atau benda mati. Sekarang di gambar A, ada benda mati apa saja yang ada di sana? Udara, boleh. Karena zebra nggak mungkin hidup kalau tanpa udara. Apalagi? Tanah, betul. Mereka berlarian di mana? Di tanah. Ada lagi? Cahaya matahari, karena kelihatannya siang ya. Ada cahaya matahari. Ada lagi? Batu, boleh lah, tapi nggak kelihatan ya sebelah mana ya. Ada lagi? Air. Betul, karena tumbuhan atau makhluk hidup dia butuh air untuk minum. Ada lagi? Kita bernapas dengan pasti ada oksigen di sana. Karena si hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup di sana tidak akan bisa hidup kalau tanpa oksigen. Oke, di yang gambar B, di laut, kira-kira ada nggak yang tadi disebutin di darat? Abiotiknya. Ada nggak? Ada nggak? Ada siapa aja? Air. Di sana ada, di sini pasti ada, karena ini di laut. Pasti pakai air. Semua lingkungannya air. Batu di sini ada nggak? Ada. Udara di sini ada nggak? Ada nggak udara di air laut? Ada. Tetap ingat, makhluk hidup bernapas pakai udara. Maksudnya bernapas dengan udara, menghirup udara. Benar, bernapasnya dengan paru-paru, betul sekali. Tapi masa iya ikan pakai paru-paru? Betul, ikan pakai insang. Ya. Tapi tetap di dalam laut pun ada oksigen karena mereka juga perlu bernapas. Cahaya matahari ada nggak? Ada. Tapi semakin dalam lautan, cahaya mataharinya akan semakin sedikit. Cahaya mataharinya akan sedikit. Betul. Apalagi tadi? Tanah. Nah, betul.
Kalau laut mungkin adanya pasir. Bukan, ada kompetensi dasar yang harus kita sebagai acuan. Pembelajaran kita akan kemana? Yang pertama, menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Tadi komponennya yang pertama udah ada abiotik dan ada makhluk hidup dan ada makhluk tidak hidup. Betul. Yang kedua, menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, dan biogeokimia. Nah, nanti apa sih jaring-jaring makanan? Apa sih biogeokimia? Nanti kita bahas satu-satu ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem. Yang kedua, menemukan jenis-jenis ekosistem. Nah, yang kedua, jenis ekosistem. Tadi yang kita bahas ada berapa? Dua, ekosistem darat dan ekosistem laut. Nah, itu juga masuk ke dalam jenis ekosistem. Betul. Yang ketiga, menganalisis peran setiap komponen dalam ekosistem. Nanti peranannya, individu perannya seperti apa? Siapa sih individu? Satu makhluk hidup. Betul. Nanti spesies dan individu sama. Nanti pas kelompok, apa sih kegunaannya dalam ekosistem? Nanti kita bahas. Yang keempat, menjelaskan interaksi antar komponen biotik dan komponen abiotik lainnya dalam ekosistem. Yang lima, menggambar skema pola interaksi antar komponen biotik menjadi rantai makanan dan jaring makanan. Dari tadi dibahas jaring makanan, rantai makanan. Apa sih itu? Ada yang pernah dengar nggak? Rantai. Tahu rantai? Tahu, sepeda motor ada rantainya. Sepeda ada rantainya. Apa sih rantai itu? Kumpulan beberapa besi kan ya? Ya, rantai itu kumpulan dari beberapa besi yang berjambung menjadi satu. Itu rantai. Nah, kalau rantai makanan berarti kumpulan beberapa makanan. Saling proses makan memakan. Nah, nanti kita bahas. Nah, ekosistem di lingkungan sekolah. Alhamdulillah sekolah kita nggak di kota-kota banget ya. Sekolah kita di pinggiran kota saeutik. Apa namanya? Diskotik. Di sisi kota saeutik. Betul. Nah, saking saeutiknya, saking sedikitnya dari kota tuh yang lumayan 1 jam kita ke kota ya. Berarti bukan saeutik ya tuh. Lumayan jauh. Ya, ada beberapa lingkungan ekosistem yang ada di sekolah kita. Ada berapa? Ada yang tahu nggak ekosistem di lingkungan kita apa aja? Lihat gambar di depan. Sungai. Duh, sungai. Biasanya kita nyebutnya kali. Kali atau irigasi ya. Bagus tuh gitu sungai di Batu Jaya. Irigasi ini ada di mana? Di depan sekolah kita. Di belakang sekolah kita ada Citarum ya. Lebih besar daripada kali di depan kita. Yang kedua, sawah. Ada di lingkungan sebelah mana di sawah kita? Sawah kita, amin. Amin ya, siapa tahu ntar ibu beli. Amin. Ada di sebelah sini ya. Kalau nggak ada tembok itu sebelahnya udah sawah. Betul, di depan sebelum masuk sekolah kita juga lewat sawah. Sekolah kita dikelilingi oleh sawah. Sayangnya bukan sawah ibu. Coba sawah ibu ya. Nah, sawah ini juga adalah salah satu contoh ekosistem. Kenapa bisa disebut ekosistem sawah? Karena banyak biotik dan abiotik di dalamnya membentuk satu ekosistem. Yang ketiga, lupa dimasukin.
Kolam ikan. Kolam ikan kita di sebelah mana? Ada di depan kelas kita. Pisan malah ya. Di depan kelas kita. Atau sering disebut gazebo-nya kita juga. Karena ada gazebo di sebelahnya. Nah, kenapa juga disebut kolam ikan itu satu ekosistem? Betul, sama. Di dalam kolam ada makhluk hidupnya nggak? Ada siapa? Selain ikan. Cacing, ulat, ada lagi? Lintah, kodok kadang ya. Ada kecebong. Iya, kodoknya masih dalam bentuk kecebong. Mentang-mentang sama tapi uget. Uget berarti siapa tuh? Nyamuk, betul. Nah, kira-kira abiotiknya ada? Lumut masuk ke dalam makhluk hidup lumut mah. Ibu bilang abiotik. Makhluk tak hidup berarti ada air, ada udara, tetap semuanya ada abiotiknya. Nah, ini juga masuk ke dalam satu ekosistem. Ternyata kolam segede apa sih? Kolam ikan kita sebesar apa sih? Paling cuma 3 kali 3 meter ya. Tapi kok bisa sih masuk ke ekosistem? Kok bisa sih masuk dalam satu ekosistem gitu? Sedangkan sawah, hutan, laut itu kan besar. Kenapa yang sekecil itu juga disebut ekosistem? Iya, karena tetap ada abiotik dan biotiknya. Jangankan, boleh deh, amati dulu video tersebut ya. Nah, ini salah satu contoh ekosistem sawah yang ada di lingkungan kita. Tapi nanti kamu harus buat juga yang lebih bagus. Mana ya? Sok dilihat dulu. Barusan ada ekosistem abiotik apa tadi? Yang pertama, padi. Tuh, padi. Wih, sawahnya bagus amat. Itu apa? Ada bebek ternyata di sawah. Biasanya bebek makan apa? Siput. Siput. Keong tuh. Apa itu? Keong apa? Biasanya keong apa? Keong racun. Keong sawah, keong racun. Bisa dimakan nggak? Bisa, yang mau mah. Iya, bisa. Itu apa? Masa? Kodok atau katak, kodok. Itu burung. Itu di atas juga ceritanya terbang. Silau ya? Silau. Belalang. Belalang, bukan jangkrik. Nah, ini apa? Mana? Nah, tugas kamu hari ini kita belajar meneliti tentang ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Ada berapa tadi ekosistemnya? Ada apa aja? Sawah, kolam, sungai. Ya, sawah, kolam, sungai. Nah, tugasnya hari ini kita meneliti ketiga ekosistem terdekat saja dari kita. Kita nggak mungkin bisa meneliti ekosistem gurun Sahara. Makanya orang jauh-jauh kan itu, gitu kan. Masa kita jauh-jauh ke sana? Silakan duduk per kelompok. Satu kelompok 5 orang. Boleh, silakan. Meja sebelah sana kosong.
Bawa dong. Masa bukunya ditinggal? Duh, padahal mah nggak usah digituin mejanya Bu Nay. Sok, Alia di sebelah mana? Di situ bangku ada tuh di depan. Ya, nggak apa-apa, sok 6. Oke. Oke. Kelompok 1. Kamu kemana, Wid? Kesini atuh ke depan kumpul. Ntar disangkanya nggak diajak-ajak. Nah. Oh, Widya hari ini cantik banget sih. Ya Allah. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 Al. Kelompok 4. Halo. Masa ibu panggil halo, kamu halo. Halo. Pintar. Jiwa lu Fatma, jiwa lu Fatma. Oh iya 5, jiwa lu. Aku pas banget sih. Jiwa lu Fatma pas banget. Alhamdulillah. Oke, ibu bagi tugasnya ya. Karena kita cuma ada 3 ekosistem. Ya, kelompok 1 ekosistem sungai. Berarti setelah ini kamu main dulu ke depan, kamu lihat sungainya. Kelompok 2 berarti ekosistem kolam ikan. Ya, kelompok 3 ekosistem sawah. Wayahna, bebecekan. Oh nggak apa-apa. Kelompok 4. Kelompok 4 mau ekosistem apa? Kebun. Oh, deketan kolam. Oke, berarti kelompok 4 ekosistem kolam ya. Oke. Kira-kira apa yang harus kamu lihat di ekosistem yang kamu teliti? Silakan dilihat lembar kerjanya. Apa saja yang harus kamu cari di ekosistem yang kalian dapatkan? Guys, mundur sedikit dong. Ibu tak bisa lewat. Atau enggak, Neng Dep tadi ya, Neng. Nah, kamu ke sana. Tak nyangkut. Nyangkut Neng Dep. Mama. Sok. Kurang 1 lagi. Enggak apa-apa. Sok, kira-kira dilihat apa dulu yang harus diteliti dari ekosistem yang bakal kamu lihat? Yang halaman pertama dong. Jangan main langsung loncat ke terakhir. Seperti biasa, isi nama, mata pelajaran, nama anggota. Oke? Oke, sekarang yang kedua. Halaman kedua. Halaman 2, halaman 3 dong. Iya, kalau 1 kan tadi sudah kop sekolahnya namanya. Oke, halaman 3. Di sini ayo cari tahu. Gimana kalau tempe? Gimana kalau tempe? Ayo cari tahu. Setelah kalian amati tadi yang Ibu tunjukkan, ekosistem apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah kita? Ada apa aja tadi? Sok tulis. Tulis langsung. Ada ekosistem apa aja? Yang kedua, ada soal yang kedua. Pilih satu ekosistem yang terdapat di lingkungan sekitar. Udah kan? Tadi dipilih kan? Bukan dipilih, tapi ditentukan. Kemudian cari komponennya yang abiotik dan biotik yang ada di ekosistem yang sudah kamu pilih. Atau yang sudah kamu tentukan, yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, di sawah tadi ada apa saja ekosistemnya, tapi kamu lihat langsung ke sana. Ya, di sungai ada apa saja, nanti kamu lihat di sana.
Di kolom nanti kamu lihat ke sana ada apa saja. Sekarang berarti siapkan HP-nya untuk memoto abiotiknya di sana. Siap? Oke, silakan mulai ke lingkungan ekosistemnya masing-masing. Boleh dibawa LKPD-nya silakan. Kameranya langsung dibawa berarti. Siapa lo? Ah, nggak usah, Nay. Oke, sok. Yang ke sawah hati-hati. Jangan jauh-jauh. Yang sekitar aja. Ya, nanti Ibu nyusul. Ibu lihat yang kolom dulu sebentar. Ada kodoknya enggak? Telurnya atau apanya? Coba dicari. Apa aja? Udah kelihatan. Ngomongin yang tadi. Ini juga buat upload. Iya. Baca yang ini aja dong. Ada ikan julung-julung, ikan betri, ikan lele. Pernah ada guru juga kan main sini kolam itu. terus Kan tapi harus ada sama sama airnya kayak butek karena lumut. sama banyak rumput lautnya. Terus tadi di batunya juga banyak rumput laut yang bergerak di situ kan. Itu udah termasuk yang abiotik dan biotik. biotik. Sama di dalamnya pasti ada tanahnya kan. Iya, ada tanah. Ada hewan kecil kayak anak katak. Apa sih namanya? Yes. Anak katak apa namanya? Cebong. Nah, terus sini ikan lele. Ikan julung konsumen. Produsen. Ini Produsen tuh lumut maksudnya. Lumut. produsen. Ikan julung. Konsumen sate. Iya. Itu kecebong apa? Bukannya lele. Lele makan lumut gitu. Itu menjaring-jaring. Ini iya. apa? Rantai kan ya? Apa rantai? Rantai. Rantai. Iya. Itu jadinya ini. Jadi tadi penelitian kita ada apa aja guys di sawah? Ada katak, Terus? ada keong, Ya. ada belalang, Bukan. belalang terus burung, Iya. ada ular, ada belut, cacing, Cacing. Iya ada cacing. Terus selain Jadi kita di kali ada apa? Ada Ada apa aja? Ada apa aja nanti? Air, ada air, terus ada abiotik ikan. Ada yang itu apa dah yang rumput yang nyatu? Eceng gondong. Oh, iya. Termasuk gak sih? Iya. Termasuk. Abiotik. Iya abiotik. Eceng gondok ya? Apa ya? Eceng gondok kan namanya? Gondok. Terus ada pohon-pohon kan? Iya. Ada pohon ya? Apa? Iya. Pohon apa? Pokoknya ada rumput. Iya, rumput tuh termasuk. Rumput ya. Apa lagi ya? Ular ada nggak? Ada, suka ada ular. Ular masuknya ke biotik. Ada, Ayo. ada ular. Kan ular. Terus Cacing. Ada mana ada katak? cacing ya. Terus ikan. Kan ada. Kita ke kelas.
Kenapa? Udah selesai? Apakah benar atau salah? Semoga benar. Jadi pohon dan ayamnya dihilangkan. Ya. Boleh. Berarti silakan ada analisis. Betul. Ajak teman-temannya biar bekerja sama yang betul. Ini karena yang kedua rantai ini dua. Tapi rantainya ya kan itu udah beres. Berarti kita ngambil apa? Cuma produsennya ada ulet nggak sih? Ulet dimakan. Ada pohon, ada ulet. Iya. Cukup untuk kita mengisi APD. Saatnya untuk presentasi. Presentasi apa? Ya, presentasi tentang ekosistem yang barusan kalian teliti. Ya, satu ekosistem yang kalian teliti. Kita mulai dari kelompok mana yang mau maju duluan? Di sini saya ingin memvideokan tentang tugas kelompok 4 tentang ekosistem kolam. Nah, di sini ada ikan julung-julung. Nah, terus ini biotiknya ikan julung-julung, ikan emas, terus lumut, terus udah ya penglihatan saya di sini. Nah, terus tentang abiotiknya di sini ada cahaya matahari, ada air, tanah, terus sama udara. Nah, terus di sini juga saya lupa nyebutin biotiknya ada tumbuhan-tumbuhan. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 4. Sebelum mulainya kita untuk menjelaskan, perkenalkan nama saya Awan. Nama saya Irga. Nama saya Susulia Tasya. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem kolam. Di ekosistem kolam ada lumut yang berperan sebagai menjaga kepadatan tanah. Ada ikan mas yang menjaga stabilitas makanan. Ada pengurai untuk mengurai senyawa. Ada manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Itu dari komponen biotik. Kalau dari komponen abiotik ada air untuk berlangsungnya kehidupan, ada cahaya matahari untuk menghangatkan ekosistem, ada suhu yang peranan untuk proses berkembang makhluk hidup, ada tanah sebagai penyangga, batu untuk kesuburan dari tanah, dan oksigen untuk pernafasan.
Perkenalkan, nama saya Alia. Perkenalkan, nama saya Ella. Perkenalkan, nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Ide. Perkenalkan, nama saya Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ekosistem sawah. Ya, apa aja deh yang di sawah? Sawahnya lega nggak sih sekolah kita? Sama sekolah kita. Komponen biotiknya ada padi, bawang, kacang, batu, ular, sama tikus. Ya. Komponen abiotiknya ada suhu, cahaya, tanah, air, udara. Shh. Dengerin dong temennya lagi ngejelasin. Produser pertamanya ada padi, yang kering, konsumen pertama, kata konsumen kedua, dan ular konsumen ketiga. Ya, sok dituliskan. Di sebelah sini masih kosong. Apa tadi katanya? Padi, Yang gede. Biar kelihatan. Rantai makanan. Padi dimakan siapa? dimakan jangkrik, Ya, jangkrik dimakan katak, katak dimakan tikus. Ular, makan ular. Terus yang kedua ada rumput dimakan ular. Terus ular. Terus dimakan katak, ular dimakan katak. Dimakan tikus. Terus satu dua tiga. yang kalian temukan dalam pola interaksi pada ekosistem yang kalian amati. ya, sambil disebutkan di sana. Lumut dimakan ikan dulung-dulung, Ya. ikan dulung-dulung dimakan katak, katak dimakan ular. Yang kedua, Alga dimakan udang, udang dimakan ikan betrik dimakan biawak. biawak gede banget ya. Oke. Langsung soal, silakan.
Apakah lingkungan sekitar sekolah memiliki keberagaman? Makan kamu naik buaya daratnya. Ada 3, yaitu kolam ikan, sungai, sawah. Adalah makanan biotik yang berperan sebagai produksi sekaligus sebagai konsumen. Sebutkan jelaskan alasannya. Ikan, karena ikan merupakan produsen. Rantai makanan. Lumut sebagai produsen dan ikan julung-julung sebagai konsumen 1, mata konsumen 2, dan ular konsumen 3. Rantai makanan yang kedua yaitu pohon sebagai produsen, ular sebagai konsumen 1, burung sebagai konsumen 2, dan ular sebagai konsumen 3. Digambar Bu, dari makanannya. Lanjut. Langsung ke soal aja. Apakah lingkungan sekitar sekolah memiliki keberagaman jenis ekosistem? Iya, keberagaman ekosistem ada banyak seperti ekosistem sungai, sawah, dan kolam. Adakah komponen biotik yang berperan sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen? Sebutkan dan jelaskan alasannya. Komponen biotik yang berperan sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen, di sini kita kasih contoh kecebong. Kecebong menjadi produsen karena dia dimakan ikan atau digigit. Kecebong juga menjadi konsumen karena dia memakan lumut atau alga. Bentuk interaksi apa saja yang terjadi antara komponen ekosistem dapat dijelaskan? Saling memakan atau predasi antar makhluk hidup. Jelaskan apa yang terjadi apabila salah satu komponen ekosistem tersebut terganggu. Mengganggu keseimbangan ekosistem bisa menyebabkan kenaikan atau penurunan beberapa konsumen. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan dan diskusi yang telah kalian lakukan. Jadi kesimpulan dalam ekosistem kolam terdapat biotik dan abiotiknya. Biotik yaitu makhluk yang hidup dan abiotik yaitu makhluk yang tidak hidup. Nah, mereka saling makan-memakan yaitu predasi. Sudah? Sekian presentasi dari kami. Jelas. Pertanyaan? Boleh? Teman-teman? Karena tidak ada yang bertanya, kami juga sekian. Mohon bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih tepuk tangan dulu. Sudah selesai ya? Ada berapa ekosistem tadi? Ada ekosistem? Ada di mana mereka? Ya, berarti ada di lingkungan sekolah kita. Ternyata di satu lingkungan sekolah kita punya berbagai ekosistem ya. Itu baru di satu sekolah. Gimana kalau di satu kabupaten kita, Karawang? Pasti banyak. Apalagi di Jawa Barat. Berarti udah ada hutan dong ya. Udah ada laut. Apalagi di dunia. Ekosistem itu banyak. Nah, yang sudah kalian pelajari dan kalian amati lebih dekat, itu baru ada 3 yang barusan. Kira-kira menyenangkan tidak kita? Menyenangkan tidak melihat ekosistem yang ada di lingkungan kita? Ternyata nggak kudu jauh-jauh ke laut. Ya, buat kita nyari ekosistem, nggak kudu jauh-jauh ke hutan. Ekosistem yang lengkap, apalagi nggak kudu jauh-jauh ke Afrika. Buat ngelihat si macan makan rusa. Ya, ternyata cuma ke sawah pun kita bisa lihat ular makan katak. Itu juga sama. Proses makan masuknya ke dalam tadi apa? Predasi. Betul, proses makan memakan atau predasi. Ya. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya. Alhamdulillah. Tujuan yang pertama, kamu sudah bisa membedakan antara biotik dengan abiotik. Yang kedua, juga bisa membedakan komponennya. Yang ketiga, ada ekosistemnya, ada yang sawah, ada yang sungai, ada yang
kolam, tapi di lingkungan sekolah kita. Mau nggak lihat ekosistem yang lebih besar? Mau nggak? Kita ke laut, ke Pangandaran. Ayo, ayo ya, ayo banget. Nanti kelas 2 siapa tahu kita outing kelas ke Pangandaran. Gaskeun. Iya, nanti kita lihat ekosistem di sana. Di laut bisa jadi ada bulu babi, ada landak laut tuh banyak kan. Kita bisa lihat. Oke? Cukup ya? Cukup untuk hari ini. Kita ketemu pertemuan berikutnya. Setelah ekosistem ada lagi satu bab lagi. Ya. Itu pencemaran lingkungan. Setelah kita bahas ekosistemnya, nanti kita bahas sampah yang mencemari di lingkungan ekosistem itu apa aja. Ya, ada yang mau bertanya sampai sini sebelum kita buat kesimpulan? Cukup ya? Cukup. Oke, ada yang mau buat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Naima, silakan. Dari pembelajaran hari ini, ternyata di dalam satu lingkungan terdapat beberapa ekosistem dan di dalam ekosistem terdapat beberapa rantai dan jaring makanan. Dalam ekosistem juga terbagi dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah makhluk yang hidup, sedangkan abiotik yaitu makhluk yang tidak hidup. Interaksi komponen mereka yaitu saling makan-memakan atau predasi. Ya, itu yang sudah kita amati di hari ini, karena kita tidak mengamati simbiosis yang lain ya, mutualisme, komensalisme, kita tidak mengamatinya. Yang kita hanya amati cuma proses makan, memakan atau predasi. Terima kasih untuk hari ini. Kita sampai sore belajar, interaksi di sini. Kita juga berdua loh, antara ibu dengan kalian juga interaksi loh. Ya, sesama makhluk hidup, sesama manusia kita juga interaksi. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dalam pelajaran biologi juga, peminatan juga tentang si pencemaran lingkungan. Kita doa dulu sebelum kita pulang. Boleh dirapihkan dulu mejanya, tasnya dirapihkan dulu. Setelah itu kita langsung berdoa. Tugas? Kenapa? Buku biologi? Boleh, tugasnya boleh dikumpulkan hari ini, boleh? Setelah ini dikumpulkan di KM. Nanti KM yang bawa ke meja ibu. Oke? Oke, KM doa. Teman-teman, sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Silakan.